Pindah ke asrama memang mendebarkan. Mereka tidak sabar dengan kehidupan kampus. Summer ingin dapatkan ranjang terbaik untuknya. Tidak boleh seperti itu. Emma menyarankan bermain gunting batu kertas agar semua adil. Tapi Summer sudah menang. Sekarang dia sedang merayakannya. Orang tuanya memberikan kartu kredit mereka. Kesalahan besar. Summer menghambur-hamburkan uangnya. Emma harus menggunakan apapun yang ditinggalkan oleh saudarinya. Baiklah, mari lihat kamar siapa yang lebih bagus. Emma mencari-cari kemana saja, tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Dia akan menikah dengan mengenakan gaun. Oh tidak, gaunnya menjadi kanopi saudarinya. Menurut Summer, Emma tidak akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa pakai uangnya. Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer. Summer sangat suka membaca buku komik. Di sini sangat gelap dan penglihatannya bisa rusak sebelum dia selesai membaca. Dia harus membaca tutorial di YouTube. Emma tidak bisa tidur seperti ini, tapi dia dapat serpihan emas dari kakaknya. Sekarang kamarnya terlihat sangat mahal, dan ini berkat lampu gantung mahal. Ada seseorang yang ingin memanjat masuk dari jendela. Oh, itu hanya ranting pohon. Dia bisa gunakan untuk membuat lampu. Ranting, lem, lampu, dan sejumput cinta. Lampu buatan Emma sudah selesai. Tidak lama Emma mulai membaca, Summer pun mulai mengganggunya. Seseorang sudah memasang perosotan untuknya. Dia tidak mau turun dengan tangga. Dia menginginkan eskalator, tapi permintaannya ditolak. Tapi dia sangat ingin memiliki kolam renang berisi coklat. Ah, bukankah itu mimpi setiap anak? Kartu kreditnya membuat permohonannya menjadi nyata. Semua makanan manisnya bertebaran di mana-mana, bahkan keranjang Emma. Sekarang kamar mereka akan terasa lengket. Meja rias ini terlalu kecil untuk mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat wajah mereka di depan cermin. Emma mengambil sesuatu dan menyisihkannya. Dia harus sembunyikan tas riasan yang diambilnya. Sebuah makaron? Benarkah? Mulai sekarang ini berguna. Dia merias wajahnya atau sedang makan. Hanya Summer yang percaya pada ini. Dia fokus pada diri sendiri. Oh, ada makaron lagi. Tapi lebih besar. Kalian melihatnya? Seniman modern yang paling terkenal di dunia baru tiba dari Paris untuk melukis keajaiban dunia yang ke-8. Summer harus membayar mahal untuk bertemu dengannya. Tapi alerginya berulah. Sang seniman malah terkesan. Summer menyarankan beberapa perubahan. Sang seniman membuatnya, tapi yang original lebih baik. Summer punya opininya sendiri. Dia sudah bosan dengan kesenian. Waktunya makan. Summer punya pola makan keripik kentang dan soda. Emma tidak menyangka akan kedapatan hujan sampah. Itu tidak sopan. Tunggu, mungkin dia bisa membuat sesuatu dengan ini. Dia bisa membuat figura foto dari sedotan dan permen karet. Tapi ini foto terbaik yang bisa ditemukannya. Lihat, kaleng kosong. Apa yang akan kau buat dari ini? Melukis? Ayo lihat apa yang dilakukannya. Baiklah, ternyata manis juga. Dan ini beberapa bunga. Mimpi yang indah, Emma. Sodanya membuat bunga-bunganya bermutasi. Summer, saudarimu memberikan bunga ini untukmu. Summer mencium aroma makanan. Pasti ada di suatu tempat. Saudarinya membuatkan makan malam. Summer mempunyai uang, artinya dia punya kekuatan. Makanan Emma menjadi miliknya. Oh, aku hanya mengamankannya darimu, Emma. Kau kan tidak boleh makan coklat atau makanan cepat saji sebanyak ini. Emma mendapatkan sampahnya. Kenapa tidak membuat sesuatu dari itu? Kau menyukai hal ini, kan? Emma mendapatkan kotak penuh barang dari penghuni sebelumnya. Tidak mudah mengetahui mereka orang seperti apa. Emma melihat kesempatan di mana-mana. Dia bisa gunakan lensa dan kotak untuk membuat proyektor. Memang ini bukanlah 4K HD, tapi ini lumayan bagus. Selain itu, dia punya kentang goreng untuk dinikmati.
Ada suara apa itu? Alur ceritanya cukup menarik. Dia memesan TV dengan imersi penuh untuknya. Tidak, turunkan efek imersinya. Dia baru saja ditipu. Summer mengambil uang dalam jumlah banyak. Semua uang ini akan diubah menjadi bantal yang empuk. Bagaimana dengan swakaryaku, Emma? Emma mendapatkan selembar bulu. Dan dia bisa menggambar di atas bantalnya. Kalau kau bisa bermimpi, lakukanlah. Selamat pagi para pemimpi. Manifestasinya berhasil. Dan itu di wajahnya Emma. Setidaknya dia punya uang. Semacam itu. Ini harus diunggah ke story-nya Summer. Summer berjanji membantu Emma untuk naik ke loteng. Ya, dia berhasil. Dia berhasil naik ke loteng, ya kan? Emma sedang merencanakan sesuatu yang besar. Apa itu? Buku catatan? Baiklah. Buku harian memang ketinggalan zaman. Apa ini dibuat menurut pesanan? Apa ada kunci khusus? Rahasia pribadimu harus dilindungi. Buku harian Emma terjaga dengan gembok besar kertas karton. Summer seharusnya tidak meragukannya. Bagaimana keluar dari yang satu ini, Houdini? Berbagi ruangan dengan saudarimu membuat kalian sering bertengkar. Jika kalian hanya punya satu pengering rambut. Oh, anginnya sangat pelan, Emma. Summer kalah dalam pertarungan, tapi tidak dalam peperangan. Dia bisa menggunakan kipas angin untuk mengeringkan. Hei, jangan dinyalakan terlalu kencang. Summer pun bisa tertiup. Anginnya terlalu kencang. Emma tidak punya kesulitan. Rambutnya terlihat keren. Summer terlihat seperti habis terjebak oleh angin topan. Summer sedang ketagihan menonton opera sabun. Dia selalu menghabiskan banyak tisu saat menontonnya. Karena itu dia memesan kotak pintar yang bisa otomatis memberikan tisu. Emma tidak butuh kotak pintar. Dia cukup pintar dengan akalnya. Sebuah swakarya bisa membantumu tepat waktu. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana Emma bisa melakukannya? Ini benar-benar canggih. Emma mengendalikan jadwalnya sendiri berkat jamnya. Asisten asrama mengatakan kalau asrama ini dihantui. Banyak barang-barang yang menghilang. Kami akan segera mengusir hantunya. Emma melabeli wilayahnya dengan sebuah tanda. Setidaknya sekarang para tamu tahu namanya. Gawat! Hantu itu membawa palu ke kamar perempuan. Emma berhasil memberikan pada saudarinya. Ini palunya, jangan sampai hilang lagi. Pada hari Rabu, Summer memakan apapun yang dia mau. Dia mempunyai banyak persediaan dan siap untuk memakannya. Pertarungan ini cukup berimbang, tapi Summer menang. Dia mengalahkan pasukan lawan. Saatnya mengisi persediaan. Emma bisa menggunakan sampahnya untuk sesuatu. Summer sudah siap untuk ronde kedua. Lihatlah aksinya. Dukungan saudarinya sangat membantu. Meskipun kadang mereka bertengkar, mereka selalu bersama untuk menghabiskan makanan yang lezat. Summer sedang memimpikan tentang bulldozer. Dengkurannya kencang sampai Emma tidak bisa tidur selama seminggu. Summer bahkan membangun istananya di dalam tidurnya. Dia punya masalah dengan para stafnya. Emma harus pakai penyumbat telinga. Mimpinya itu terlalu realistis. Sementara itu, Summer berjuang sebagai hewan buas. Asisten asrama datang membawa kabar baik. Ada keadaan darurat di sini. Dia salah memberikan informasi dan membuat mereka pindah ke ruangan yang salah. Mereka harus pindah lagi. Menurut kalian, mereka harus pindah ke ruangan yang mana? Begitu mereka mendapatkan ruangan yang diinginkan, orang ini juga langsung ikut dan merusak segalanya. Lucy suka saat kakaknya membacakannya buku. Tapi sekarang kakaknya terlalu sibuk melihat Instagram untuk memperhatikan Lucy. Mari lihat apakah dia akan suka kalau internet dimatikan. Ini adalah akhir dari hidup Summer. Summer mengalihkan perhatian Lucy dengan permainan petak umpet. Wow, berhasil! Dimanapun Lucy bersembunyi, Summer menemukannya dengan mudah. Ini lebih sulit dari yang terlihat. Summer harus sangat cerdik. Lucy mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Summer hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Kena kau, tunggu dulu.
Itu ibu. Ibu marah pada Summer karena tidak bisa memecahkan soal mudah itu. Ibu tidak tahu kalau Lucy sudah menghilang. Ayah sangat sibuk melakukan permainan favoritnya, hingga dia tidak peduli betapa tidak nyamannya sofa ini. Dia hanya perlu untuk menang. Ibu merasa panik. Di mana Lucy? Operasi pencarian ini sudah berhasil. Ayah menemukan bocah yang tidak dikenal. Di mana ayah menemukannya? Apa kau benar-benar tidak tahu wajah putrimu sendiri? Dia ini jelas bukan Lucy. Ayah tidak peduli siapa yang dia temukan. Dia ingin segera kembali bermain. Kita harus kembalikan bocah ini. Jadi, di mana Lucy? Ibu kehilangan akal. Bocah itu lagi. Ayah tidak membantu. Siapa ini? Pria ini kehilangan putranya. Kenapa anak-anak terus menghilang? Wow, para ayah tidak berguna. Mereka hanya peduli dengan game. Summer menemukan buku diari Lucy dan dia akan segera membacanya. Ini sangat aneh. Dia tidak keluar juga. Ini kunci buku diarinya. Summer akan menemukan rahasia tentang Lucy. Sepertinya tidak ada rahasia di sini, tapi ada cerita tentang hidupnya Lucy. Summer menyamar sebagai marshmallow. Itu camilan favorit Lucy. Lucy belum ada di sini, hanya ada petugas kebersihan. Dia menyadarinya. Hei petugas, ini bukannya sampah, ini Summer. Mungkin kalau dia pakai kacamata, itu tidak akan terjadi. Beberapa marshmallow panggang akan menyelamatkan hari. Untuk memberi semangat Summer dan ibu, ayah membawa pengganti rumah yang menggemaskan. Dia bukan Lucy, tapi setidaknya Summer dan ibu teralihkan. Mungkin teman barunya akan membantu menemukan Lucy. Dia mendapatkan petunjuk. Ini akan berhasil. Kita butuh keajaiban. Hewan ini membuat ayah lari. Mereka menemukan sesuatu. Jadi, di mana Lucy? Dia bukanlah pria besar ini. Dia tidak bisa bermain video game. Pria ini tidak terlihat seperti Lucy. Anjingnya tidak mungkin salah. Rompinya mirip dengan rompi Lucy. Tapi hei, aku di sini. Boleh bergabung? Wow, dia sudah kecanduan. Summer ingin menemukan petunjuk dalam buku diari Lucy. Ini pertama kali dia mengikat tali sepatu. Summer ingat hari itu. Itu pertama kalinya dia mengusili Lucy dengan sepatunya. Kenangan itu hanya membuat Summer sedih. Ups, apa? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa terjadi? Lucy ada di rumah di suatu tempat, seluruh keluarga mencarinya di mana-mana. Ayah melihat sesuatu. Itu adalah payung yang sama dengan milik Lucy. Kita harus membawanya pulang. Tapi ayah tidak mau bergegas. Untuk apa turun kalau punya alat pancing? Ini luar biasa. Dulu ayah menangkap paus putih yang keren, tapi pausnya kabur. Karena itulah tidak ada yang melihatnya. Semua orang melihat ayah menarik seorang gadis dari jalan. Dia memang mempunyai payung yang sama dengan milik Lucy. Canggung. Kau bisa pergi melalui pintu. Payung Lucy ada di sini. Ini sangat gawat. Kita harus lebih serius lagi mencoba untuk menemukan Lucy. Kita tidak akan berhenti mencari. Lucy sedang sendirian dan juga ketakutan. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Ayah sedang mencari dengan sangat keras. Dia baru menemukan sesuatu. Apa itu Lucy? Bukan, ini hanya barbelnya saja. Itu barbelnya yang hilang. Semua barbelnya dinamakan Lucy. Bukankah itu sangat manis? Summer masih mencari petunjuk dalam buku diari Lucy. Lucy suka bermain di kantor ibu. Kita juga harus mencari di sana. Summer pikir dia temukan sesuatu, tapi itu hanya pengalih perhatian. Seseorang mencoba untuk masuk. Mungkin itu Lucy. Summer yakin kalau itu Lucy. Tidak, itu bukan Lucy. Mencari Lucy membuat mereka lelah. Mereka harus menjadi kuat sebelum mereka terus mencari. Itu mustahil. Itu Lucy. Ayo bangun. Mereka kehabisan banyak energi. Lucy bisa mengusili mereka sekarang.
dan membangunkan mereka. Permainannya belum berakhir. Teruskan mencari. Mereka lucu. Ayo periksa kamarnya Lucy. Hah? Rumah Tuan Putri? Summer belum pernah melihat ini. Ruangannya cukup luas, warna dindingnya bagus. Ada orang, tapi siapa? Itu Lucy. Dia di dalam tablet. Semua sibuk mencari sampai lupa untuk sarapan. Mereka bahkan tidak menyadari target mereka. Nah, waktunya untuk sarapan. Ini sarapan untuk sang juara. Bagaimana dia bisa makan sebanyak itu? Lucy suka makanan manis lebih dari apapun. Jangan lupa untuk minum, lalu kabur. Akhirnya, mereka akan sarapan, tapi sarapannya sudah habis. Tentu saja, semua orang menyalahkan ayah. No. Teman-teman, beri komentar dan katakan pada asisten asrama untuk tidak menyuruh Emma dan Summer pindah kamar.